Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu, upaya terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di nomor atau di seri 842 kita berbicara secara umum ketuhanan. Dan mari kita menginjak pada yang kedua, kemanusiaan. Di dalam dunia kedokteran, ketika seseorang hamil, yaitu melalui tes, ya. Ada tes yang paling sederhana, ini namanya sampai lupa ya, karena tidak pernah ngetes diri sendiri ya. Dimasukkan sedemikian rupa ke alat kelamin wanita, maka akan dijumpai apakah plus dan minus. Jadi yang plus itu insya Allah yang sudah terjadi pembuahan antara sperma lelaki dengan ovumnya wanita. Di antara kurang lebih 2 juta sel sperma laki-laki yang membuahi indung telurnya wanita itu ya, jika ditakdirkan sama Allah 2 juta itu lahir semua, maka anak manusia itu ya bukan kecil. Kalau orang Malang bilang kewacil, sangat kecil ya. Tetapi Allah mentakdirkan. Setidaknya yang pernah kita lihat melalui sosial media, ada 6 bayi yang dilahirkan dalam keadaan selamat di India ya, insya Allah oleh seorang wanita. Itu adalah pengecualian. Jadi yang normal, artinya secara umum begitu ya, tanpa statistika kita bisa berandai-andai ya, kurang lebih 90-95% itu yang dilahirkan hanya 1, tunggal ya. Beberapa yang kembar dan yang tersiar artinya 3 bahkan lebih, itu pengecualian. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka di saat dokter mengatakan bahwa Anda positif hamil, maka pada saat itulah kemanusiaan sudah harus ada di dalam diri calon orang tua. Dan kemanusiaan itu menghargai bakal janin, belum janin ya. Kalau dalam pandangan Islam, janin itu sampai dengan ditiupnya roh. Jadi 40 kali 3 begitu ya, 120-an hari begitu. Maka itu berarti janin. Kalau begitu, di dalam sisi kemanusiaan, sejak manusia itu dalam bahasa Arab itu goib gitu ya. Jadi tidak tampak karena dibalut oleh rahim sang ibu tercinta kita. Dibalut daging dan kulit, kemudian masih diberikan busana. Dan busana itu sesuai dengan tradisi budaya masyarakat setempat. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang tradisi budayanya masih belum menutup badan secara keseluruhan, tidak harus kita nistakan. Karena apa? Segala sesuatu itu mengalami proses, dan proses itu tidak pernah berhenti ya. Jadi jika ada mutiara hikmah, semuanya berubah, yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Maka itu sungguh, jika kita petik maknanya sangat
istimewa. Mengapa? Karena kemanusiaan itu selain dimiliki oleh calon janin hingga calon bayi dan menjadi calon balita, kemudian calon remaja, calon pemuda, calon dewasa, calon orang tua, maka semua proses itu niscaya ada sisi kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu lagi-lagi sesuai dengan tradisi budaya, tetapi dalam esensi penghargaan sungguh memiliki kesamaan. Tanpa kita musyawarah seluruh dunia, dan itu mustahil, seluruh manusia sedunia itu berkumpul untuk musyawarah mustahil, ya. Karena itu kewakilan yang di-6 itu keniscayaan. Jadi Pancasila itu tidak bisa diambil satu-satu begitu. Tapi ketika kita mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, maka kita niscaya mengamalkan seluruh sila yang lainnya. Kalau kita ambil subnya itu untuk memudahkan kita memahami. Jadi esensi kemanusiaan itu antara lain ya, ditunjukkan oleh mahkota kita, yakni kepala. Pantang kecuali bagi orang yang sangat pemberani, tukang cukur, barbershop atau salon kecantikan, salon ketidakcantikan, ya, salonnya pria begitu ya. Maka memegang kepala itu niscaya. Bahkan walaupun Presiden Soekarno, Soeharto sampai dengan presiden siapapun termasuk nantinya Prabowo Subianto gitu ya, pasti itu diobok-obok kepalanya sama tukang cukur gitu. Hanya ya 1001 orang yang mencukur dirinya sendiri. Maknanya apa? Bahwa ada satu kesamaan pandangan bahwa mahkota yang berupa kepala itu adalah satu kehormatan. Jadi tidak perlu beramai-ramai mengatakan bahwa hormatilah kepala manusia. Tetapi di dalam mutiara hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kepala ini betul-betul dihargai. Sampai dengan etika berperang. Pada saat perang, diharamkan oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah mencidrai muka. Mengapa? Karena muka ini kehormatan yang paling bisa dikenali. Oleh siapa? Oleh musuh dalam perang ataupun oleh sekutunya, oleh saudara-saudaranya, oleh keluarganya. Karena itulah dihormati. Bahkan mencincang-cincang di saat musuh itu tertangkap, itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Rasulullah memberi hormat salah satunya karena pada waktu itu kebanyakan di Jazirah Arab itu buta huruf. Maka salah satunya Rasulullah menugaskan sahabat untuk mengenali siapa di antara tawanan perang itu yang bisa baca tulis. Apakah di antara umat Islam tidak bisa baca tulis? Bisa, tetapi ya, untuk memberikan penghormatan itu Rasulullah menghargainya, bukan menyiksanya. Tawanan perang itu untuk mengajar umat Islam agar yang masih buta huruf itu pandai, cerdas baca tulis. Sungguh tidak saja di masa damai, katanya JB Sumatupang ya,
dalam perang dan damai itu ya. Ada etika, ini ada di buku di belakang kami ini ya. J.B. Simatupang itu salah satu tentara nasional Indonesia yang dikagumi oleh bangsa Indonesia, tentu saja yang tahu sejarah gitu ya. Nah, kembali ke kemanusiaan, bahwa dimanapun, kapanpun, sisi kemanusiaan itu dibutuhkan oleh seluruh yang bernama manusia. Bahkan orang gila itu pun, meskipun kita kalau ke rumah sakit jiwa gitu ya, justru kita itu sering dikatakan orang gila ya, gila ya. Teman saya dulu, Dr. Muhammad Soleh, Haji Muhammad Soleh itu tidak percaya. Saya bilang, saya manggilnya Gus, Gus, ya, hati-hati ketika kita mau berkunjung ke rumah sakit jiwa di Lawang. Manggil saya Yai. Kenapa Yi? Ya, kenapa Yi? Ya karena nanti di antara kita pasti ada yang dikatakan, nah ini orang gila ya, orang gila. Ternyata betul. Jadi orang gila, saudara-saudara kita yang sudah sadar tidak melakukan kejahatan ya, dilepas di halaman-halaman itu. Begitu kita masuk di halaman ya, kita disambut dengan perkataan mereka, ini orang-orang gila ya. Nah, jadi orang gila pun perlu kemanusiaan. Kalau kita membalas dengan ucapan, percakapan, apalagi dengan kekerasan tangan, maka bukan yang mustahil jika kita akan mendapatkan hal yang serupa. Jadi orang gila pun perlu diperlakukan dengan kemanusiaan. Oleh sebab itu, kemanusiaan yang adil dan beradab sungguh karya tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia. Ingat ya, bukan pendiri NKRI. Kalau pendiri NKRI itu konsepnya dari Kiai Haji ya, Syekh Muhammad Natsir gitu ya. Tapi kalau RI, Republik Indonesia, itu sejak diputuskan proklamasi, esoknya disambut dengan ketok palu oleh PPKI ya, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ya, maka sungguh ya, kearifan yang luar biasa istimewa ada pada pendiri bangsa kita. Oleh sebab itu, jangan cederai. Kalau Anda belum mengerti, terutama saudara-saudaraku, anak-anakku yang muda-muda yang gemar mempersoalkan Pancasila, belajar. Belajar pada siapa? Belajar pada guru-guru Pancasila yang paham hikmat kepada Allah, yang paham hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berhikmat ketuhanan yang Maha Esa. Masih banyak anak muda yang sangat bijaksana mengkaji Pancasila. Tetapi juga tidak sedikit pejabat yang menghina Pancasila meskipun dari lisannya mengatakan aku Pancasila. Ya. Marilah kita lembut, cerdas, bijaksana, dewasa dalam mengimani Allah, Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Akarya Jagat. Silahkan. Sebutan-sebutan itu adalah hak dari anak bangsa. Dan hak itu patut dihormati. Menghormati itu bukan mengimani, tetapi itu bentuk peduli kemanusiaan sebagai insan bumi pertiwi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, kesalahan. Tegur sapa bijaksana, Pernas. Niscaya kami tunggu kehadirannya. Alhamdulillahirabbil alamin.